belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika, media informasi dan edukasi. Hai, selamat siang sahabat Teknika. Kembali kali ini berjumpa bersama saya Bagus, pastinya di acara yang super keren yaitu STEM Flash. Untuk edisi hari ini yaitu hari Rabu tanggal 19 Juni 2024. Dan kali ini kami sudah kehadiran tamu yang luar biasa, datangnya jauh dari Ubud. Ubud itu Gianyar, Pak ya? Betul, baik. Kali ini kita bersama dengan Kepala SMK Negeri 1 Mas Ubud, yaitu bersama dengan Bapak Ikomang Purwate SPD MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Waduh, tampak muda ya? Ya, masa pertumbuhan, pertumbuhan. Ya. Ini satu sama Pak Sukiyase ya. Oke, baik. Dan kali ini Bapak sebagai narasumber yaitu pada webinar HEPGD persiapan PKL itu sebagai mata pelajaran pada kurikulum Merdeka dan juga implikasinya sebagai pemenuhan jam kerja guru yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Singaraja. Di mana dengan pesertanya yaitu dari Waka Kurikulum dan juga operator yang ada di sekolah SMK se-Kabupaten Buleleng gitu. Waduh Bapak, gimana Pak jauh dari Mas Ubud ke Singaraja nih perjalanannya? Ya, ini seperti mengenang masa lalu karena dulu saya kuliah juga di sini. Jadi tadi sambil menelusuri jalan, kayaknya dulu kita lewat sini, sekarang udah berubah drastis ya. Lebih enjoy sekarang. Oke. Ya. Termasuk STM ini juga Pak ya? Ya, ini saya terakhir 2010-2011 ke sekolah ini. Waktu itu sosialisasi tentang pembelajaran digital kalau nggak salah zaman itu. Jadi makanya ini STM pasti, saya selalu ingat dengan ruangan ini. Ya. Karena ini sekolah ini saja yang memiliki server yang waktu itu termasuk gitu. Makanya kepikiran, saya juga pengen mengembangkan sistem dengan server seperti itu. Betul banget. Yang kebetulan juga Bapak sekarang ini menjabat selaku kepala sekolah kan Pak ya. Oke, Bapak sebelum menjadi kepala sekolah Bapak sebagai guru apa nih Pak? Ya, saya jadi kalau perjalanan karir 2008 jadi guru SMA sempat, guru matematika, saya jurusan S1 matematika. Iya. Kemudian lanjutkan S2-nya di PEP di Undiksa juga sih. 2009 kemudian diangkat guru SMK di SMK Mas sampai sekarang masih di institusi itu ya. Per April kemarin 2023 kemudian ya jadi kepala sekolah paling muda kayaknya di antara berapa Pak? 20 tahun?
Ya belum nyampe sih. Oh, belum nyampe. 30-an, ya. Oke. Ya paling kecil lah di antara kepala sekolah yang senior-senior gitu. Iya, Iya. oke. Waduh, luar biasa banget. Jadi ini juga akan menjadi inspirasi buat kita nih para Ya. pemuda, Ci. Ya, guru-guru muda ya. Jadi Bapak juga sebagai pemotivator nantinya. Nah, awal bisa menjadi kepala sekolah karena apa nih, Pak? Jadi kalau dari karir saya ulang lagi yang tadi Iya, iya. sejak 2009 itu juga ceritanya karena saya di matematika tapi tertarik di teknologi. Oh, begitu. Tertarik di teknologi, Iya. kemudian em, di SMA Ubud waktu itu ngambil tugas di sistem informasi lah dulu Iya. namanya pas SMA. Kemudian setelah di SMK masih lanjut dan sudah diajak oleh direktorat juga. Dulu sempat di direktorat SMA di Kemdikbud, kemudian sekarang masih sampai sekarang di direktorat SMK membahas tentang ya bertanggung jawab di Dapodik, kebetulan jadi wali data SMK juga di Kemdikbud. Kemudian sedikit banyak sudah tahu akhirnya pola-pola di sekolah, bagaimana manajemen. Dan kemarin setelah ada pendidikan calon guru penggerak CGP angkatan kelima, barengan juga dengan Bu Kepsek sini. Akhirnya syarat-syarat sebagai kepala sekolah memenuhi, terus di sekolah karena sudah pensiun kepala sekolah, ya karena satu-satunya akhirnya harus siap mengambil tugas jadi kepala sekolah gitu. Oke, waduh, mantap sekali ini Bapak ya. Nah, kalau di CGP sendiri nih Pak, ya bagaimana pengalaman yang sudah Bapak dapatkan selaku guru penggerak saat ini juga? Ya, jadi konsep yang saya ambil kemarin atau kenapa pada akhirnya harus mengikuti itu karena apapun kebijakan dari Kemdikbud, pemerintah dalam hal ini yang dibuat pasti memang untuk suatu kebaikan, Betul. kebaikan bersama gitu. Jadi bukan hanya sekedar keren-kerenan, enggak, tapi bahwa kita harus melakukan transformasi pendidikan, iya, dan salah satunya melalui guru penggerak karena memang saya ngerasa kayak dibongkar. Jadi kondisi ideal kita dengan kondisi secara filosofis itu kan biasanya kita akan mengacu ke Ki Hajar Dewantara itu ditekankan lebih banyak gitu. Dan memang seperti itulah harusnya kita selama ini gitu. Bukan berarti yang sebelumnya salah sih enggak, tapi bahwa dunia juga berubah dan orientasi kita tentang pendidikan juga harus berubah. Nah, dengan CGP itu saya ngerasa lebih di-charge saja, buka wawasan, buka pola pikir, setidaknya memastikan bahwa layanan pendidikan kita itu pastikan kemudian berorientasi pada siswa gitu. Jadi bukan hanya keren-kerenan enggak, tapi ini ada tujuannya ke siswa juga. Termasuk mungkin katakanlah ini radio ini pasti ada efeknya juga ke siswa. Gitu. Betul banget. Oke. Nah, Pak, terkait dengan saat ini nih kehadirannya sebagai narasumber ya. Sebenarnya materi apa sih yang sudah Bapak bagikan saat ini untuk staf kurikulumnya? Maksudnya wakil kurikulum dan juga operator atau peserta dari kegiatan webinar ini, Pak. Ya, jadi ini mendadak sih sebenarnya minggu lalu di Jumat Sabtu saya menghubungi Bu Kepsek karena dari sebulan udah minta, ayo kapan ke STM gitu. Ini menjelaskan tentang permasalahan guru, terutamanya berkaitan dengan tunjangan sertifikasi, tunjangan guru ya TPG, dan kebetulan ada permasalahan juga di PKL. Jadi tadi kami membahas tentang bagaimana praktek kerja lapangan itu berjalan di SMK, kemudian bagaimana pembagian jamnya, bagaimana kemudian hubungannya dengan ketunjangan guru, bagaimana dengan peraturan Permendikbud Ristek 12 2024 yang baru ini. Jadi sedikit banyak ini sebagai persiapan juga waka kurikulum untuk mempersiapkan pembagian tugas di tahun ajaran yang baru nanti. Kurang lebih gitu. Oke, baik. Dan apa sih yang sebenarnya menjadi perbincangan bersama dengan peserta di sana, Pak, yang menjadi pertanyaan bagi peserta? Kembali mengenai PKL tadi, bagaimana kemudian cara menghitung kalau tadi kan misalkan guru itu membimbing 2 orang, nah nanti dikonversi jam kerja itu berapa jam, kebanyakan di sana, dan memang karena adanya perubahan pola perhitungan, jadi kebetulan saya juga ikut di tim revisi panduan PKL di direktorat, jadi 2 minggu yang lalu sempat kita diskusi di Jakarta, jadi itu juga yang ditanyakan oleh teman-teman WKS, bagaimana cara striknya, kemudian kapan itu dimulai PKL-nya, kapan berakhirnya, bagaimana evaluasi, bagaimana pelaporan, ya cukup banyak sih, dan
sebelumnya teman-teman mungkin bacanya dari panduan, ya setidaknya dengan diskusi tadi teman-teman sudah mendapatkan arahan kira-kira bagaimana treatmentnya nanti, termasuk kemudian karena ada isu permasalahan di TPG berkaitan dengan P3K yang baru, karena permasalahan jabatan fungsional juga tadi dibahas. Setunggara sih mengalir dan teman-teman sudah mendapatkan gambaran apa yang akan dilaksanakan tahun ajaran baru nanti. Oke, baik Pak. Nah ini termasuk dengan FGD ini sebenarnya apa sih Pak? Ya jadi hubungannya antara PKL ini dengan mata pelajaran pemenuhan jam itu sebenarnya akan menjadi seperti mata pelajaran umum ya Pak ya? Ya, jadi kalau dulu kan PKL itu setelah belajar kejuruan, kemudian mereka praktik ceritanya, praktik dan gurunya membimbing seperti biasa saja, seperti apa ya, tidak masuk jam ya Pak? Iya, nggak dapat jam lagi, tidak dihitung sebagai pemenuhan jam guru. Tapi sekarang PKL itu lebih diperjelas. Siswa kalau PKL itu tujuannya apa, mempelajari apa, CP, TP dan ATP, alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajarannya jelas di sana. Apa yang dikembangkan dan apa yang ditreatment di industri dijelaskan atau dibuat seperti mata pelajaran. Karena dia adalah mata pelajaran, maka harus ada guru pengampunya. Iya, betul. Saat ada guru pengampunya, maka kemudian berapa jam siswa belajar atau berapa jam beban kerjanya guru. Nah, itulah kemudian yang tadi kita bahas, dan cara menghitungnya ada beberapa perhitungan, termasuk membandingkan dengan rombongan belajar sekitar dengan jumlah siswanya ya. Baru kemudian kalau misalkan gurunya membimbing misalkan 5 orang, maka itu bisa disetarakan dengan perhitungan tertentu, bisa 7 jam misalkan 7 pelajaran gitu. Dan itu juga termasuk pelaksanaannya bisa di semester ganjil atau semester genap. Jadi ada perubahan signifikan sih saya rasa setelah PKL dideklarasikan sebagai mata pelajaran gitu. Baik. Dan ini selarasnya itu apakah semua sekolah SMK itu sama Pak? Ya. Jadi yang melaksanakan itu adalah sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Nah, mungkin pertanyaannya nanti kalau kurikulum 2013 bagaimana? Sejatinya sih sebenarnya PKL juga berlaku sama. Entah di kurikulum 2013, maka praktik kerja lapangan selayaknya memang harus diperjelas muatan, tujuannya, capaian dan targetnya harus diperjelas seperti saat ini PKL sebagai mata pelajaran. Oh gitu, oke. Nah Pak, untuk penerapan PKL sendiri nih Pak, karena kan setiap sekolah pastinya punya jadwal yang berbeda Pak untuk PKL itu memang bebas atau ditentukan Pak? Ya, pertama tadi juga kita sempat bahas, itu memang harus dibuat timelinenya dulu, mempertimbangkan kondisi pasar, saya sebutnya kondisi pasar, karena di industri beda jurusan kadang-kadang beda waktu padatnya. Kalau di perhotelan sebutnya peak season gitu ya. Jadi waktu-waktu rame, tapi kalau misalkan di retail bisa jadi flat. Kalau di jasa bisa jadi di awal tahun nggak terlalu rame tapi pertengahan. Nah, sekolah juga harus mempertimbangkan itu. Mempertimbangkan, kemudian melihat kebutuhan industri dan melihat kemudian karena siswa yang PKL kelas 12 ini mereka juga tetap dapat pelajaran. Hitungannya juga per tahun. Maka juga pelajaran umum itu tetap ada. Dan itu hitungannya per tahun dan memang disarankan menggunakan sistem blok. Cukup banyak perubahan sih untuk pola-pola pembelajaran. Kalau dulu mungkin kita reguler, jadi matematika dapatnya 4 jam misalkan begitu. Dengan pola sekarang bisa jadi per minggu bisa jadi dapat 8 jam. Tapi itu berlangsung selama katakanlah sebulan gitu. Jadi matematika setiap minggu sebulan itu dapat 8 jam. Jadi terus digempur, bulan berikutnya nggak dapat matematika, diganti sama mata pelajaran lain. Kita sebutnya sistem blok gitu. Sampai efeknya juga ke sana. Karena itu tetap harus diberikan ke siswa. Nah, kalau misalkan mapel umum sudah selesai baru bisa lanjut ke PKL tadi. Biar fokus. Jadi pada saat PKL itu siswa sudah fokus ke hanya PKL saja. Hanya PKL saja. Kalau sebelum harusnya enggak. Nah, itu dia. Kalau dulu bedanya, kalau dulu PKL saat siswa PKL masih dapat pelajaran matematika gitu.
jadi mereka paginya PKL, sorenya belajar gitu. Yang betul. pada akhirnya daya serapnya nggak bagus. Nah, sekarang Iya, betul. Pak. dirubah, udah PKL saja, mata pelajaran umum itu selesaikan saja dulu gitu. Atau belakangan nanti dengan sistem blok. Oke. Jadi biar lebih fokus siswa. Iya, Demikian. betul juga ya, karena kan kerja lapangan harus benar-benar Ya. fokus kerja Ya. begitu Pak ya. Nah kalau di Mas Ubud sendiri bagaimana nih Pak? Mungkin bisa berbagi pengalaman. Kalau di Ya. sana penerapannya bagaimana Pak terkait Ya, PKL? PKL kami saat ini merancang di perhotelan karena mau pertengahan ini sudah, jadi pariwisata kita udah naik, kebutuhan akan tenaga kerja sangat banyak. Ya. Jadi untuk perhotelan kita sudah mulai PKL kurang, walaupun di Juknisnya itu 16 minggu, kemungkinan kami ambilnya 6 bulan. Jadi sekitar pertengahan Desember siswa kita tarik sudah mulai belajar umum, pembelajaran umum gitulah. Karena ada kebutuhan nilai juga. Dan kami gunakan sistem blok juga. Yeah. Jadi jumlah mungkin nggak seperti di STM. Kalau kami ruang rombelnya ada 41, ruang kelasnya cuma 27. Jadi pembelajarannya setiap minggu tuh ganti jadwal. Oh gitu. Setiap minggu ganti jadwal, kemudian pakai hybrid, e-learning kita aktifkan, dan konsep pembelajaran sinkronus atau tatap muka itu menjadi berubah sekarang. Guru pada akhirnya harus siap, siswa kapanpun dia mau belajar dia bisa gitu. Oh gitu. Maka tapi pada akhirnya gimana ya? Proses cara mencarinya mungkin berbeda-beda, tapi pada akhirnya mencapai garis finish yang sama. Gitu, dengan sistem blok kurang lebih akan begitu. Jadi kalau gilirannya sudah selesai atau habis materi ya pasti akan habis gitu. Cuma akan diambil duluan atau ya belakangan giliran aja gitu. Oh gitu. Terserah berarti gitu. Ya diatur di dalam Diatur di ya. sekolah kemudian. Tapi yang poinnya adalah kita tetap memberikan layanan kapanpun siswa mau belajar ya bisa belajar. Makanya kami sih powernya di e-learning sih. Oke. Ya. Waduh, ini udah teknologi banget dah ngomongin e-learning. Mau nih, nggak Pak, ya. mau begitu harus begitu sekarang. Oke, harus begitu. Nah, Bapak untuk PKL itu diambilnya di kelas 12, Pak? Sekarang di kelas 12. 12 masih Ya, ya? memang Di di struktur akhir ya, Pak, kurikulum. berarti ya? Iya, di akhir. Berarti sama nih juga di STM Iya. juga begitu ya. Jadi di akhir dengan nanti pada saat selesai PKL Ya. tinggal Ujian UK aja, UKK lah. Nah, ini juga ujian sekolah rencananya kami sedang diskusikan apa boleh dimajukan biar ya itu siswa udah tinggal PKL menerapkan Betul, ilmunya fokus aja. ya, Pak, ya. Terakhir kan dengan asumsi dia sudah belajar di industri, maka saat UKK dan UK uji kompetensi itu dia udah punya bekal yang cukup. Iya, betul. Nah, sehingga selesai itu dapat sertifikat UK, dia baru saja selesai PKL, maka kompetensinya masih nih. Iya. Aura-auranya sama industri masih. Jadi Betul. toh pun misalkan dia mau ngelamar itu Siap kerja Iya, gitu, siap Pak, kerja. ya. Targetnya emang itu. Betul Ya. banget nih. Mudah-mudahan nanti bisa ya Pak ya, ujiannya itu lebih awal karena itu kan juga materinya adalah materi umum kan Ya, gitu Pak materi ya. umum, biar Karena nggak kalau kelupaan. UKK sendiri kan beda mengkhusus ke Iya, khusus ke kejuruan saja. kejuruannya. Oke, waduh luar biasa banget nih ya. Jadi pengen melancong ke Mas Ubud ini. Ayo. Boleh Pak ya? Boleh. Ini saya banyak Oke. inspirasi dari sini Waduh. nih. Dari tadi udah lihat atas terus nih. Oke, What jadi can I do nih? Oke, mudah-mudahan nanti bisa ya saling sharing kan gitu Pak ya. Oke, nah Pak, untuk Bapak nih selaku kepala sekolah gitu, apa sih sebenarnya hal-hal yang ingin Bapak kembangkan saat ini? Saya dalam hal untuk memajukan pendidikan utamanya begitu Pak. Ya, saya memang saat ini lebih banyak bermain di teknologi. Saya merasa di pengembangan teknologi. Sejak 2010 mainnya di data, Oke. pendataan pendidikan, sekarang lebih ke pengembangan teknologi. Bahkan saya teringat tentang kondisi COVID kemarin. Jadi bagaimana kemudian ke depan kita bisa menyiapkan layanan pendidikan yang tanpa batas, Ya. tanpa batas, kemudian tetap berkualitas, tanpa batas tapi tetap berkualitas, tanpa mengurangi sentuhan manusia gitu. Teknologi masuk, sentuhan manusia masih tetap terjaga. Nah, ini yang harus kita sesuaikan dan memang target saya sih layanan pembelajaran semakin banyak ke siswa dan memberikan kesempatan yang lebih ke siswa ke industri juga. Karena kami di SMK juga harus sadar dunia praktek yang paling bagus itu pasti di industri. Iya. Sekolah kita paling teori dan beberapa praktek dasar, tapi realita itu ada di industri. Betul banget Ya. Pak ya. Makanya di sana anak-anak kadang lebih cepat gitu Ya, kan Pak ya bilangnya Pak ya. Lebih menguasai. Kita tinggal berikan kesempatan aja sama mereka. Iya, Iya. oke, baik. Nah, kalau ngomong-ngomong nih Pak, mungkin sedikit ya, mumpung Bapak datang dari jauh ini kepala sekolahnya ya. Ini mendukung perkembangan ini, terutama adalah prestasi siswa, baik akademik dan non-akademik. Gimana Pak kalau di sana? Kalau kami
kami cukup ngegas sekarang. Kalau sebulan itu 3-4 prestasi skala provinsi, saya ngerasa sudah jadi kebiasaan. Karena memang kami memiliki tim-tim anak-anak yang ada komunitasnya. Kemudian setiap lomba yang berpotensi kami selalu ikuti, mendapat dukungan penuh dari pendanaan dari komite juga. Kemudian kami sedang perkuat tadi komunitas tadi, seperti kebetulan kami punya podcast juga. Dan prestasi juga kami bagi, karena prestasi itu tidak harus dengan kompetisi, tapi menghasilkan suatu karya dan diapresiasi juga kami anggap sebuah prestasi di sana gitu. Ya seperti kami pernah sedang membuat podcast juga gitu. Saat siswa berani bertanya pada narasumber, bisa ngegocek gitu lah, ngegocek gitu, ngegocek gitu, dan mereka nyambung dengan baik, kami sudah anggap itu sebagai sebuah prestasi. Dan artinya, dan gini juga. Saya sudah mulai berpikir bahwa sudah saatnya suatu prestasi kita tidak tempuh dengan kompetisi itu, karena kompetisi cenderung melahirkan pertemanan itu menjadi kurang gitu. Iya, betul. Atau gini, apakah kita antar siswa katakanlah STM dengan SMK Mas gitu. Apakah hanya karena kompetisi kita bisa bertemu gitu? Oh lomba, katakanlah lomba LKS gitu. Kalau nggak LKS ini siswa nggak ketemu, nggak asik juga kayaknya. Kenapa nggak kita bikin project saja bersama, project bersama, sehingga ya tadi kembali tadi prestasi itu bukan hasil dari kompetisi, tapi suatu produk yang bisa kita apresiasi dan memang memiliki nilai manfaat lah di sana, menunjukkan hasil karya gitu, hasil belajarnya lah kita kan gitu. Sehingga saling menginspirasi kan begitu Pak ya? Begitu, karena ya kebutuhan di abad yang sekarang kan begitu, bahwa kemampuan berkolaborasi. Betul banget. Gitu. Merdeka belajar. Begitu ya. Oke, nah Bapak sebagai closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin mau salam-salam juga sama guru-guru di SMK Mas Ubud gitu. Ya, silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya di rekan-rekan di STM, di Radio Komunitas Pendidikan ini. Saya sangat berterima kasih, dan sebelum sampai sini saya sebenarnya udah berangan-angan ini Suara Teknika ini bakal besar, akan tetap aja, nggak akan ketinggalan zaman, saya yakin, saya optimis karena memang teknologi sudah dipegang, tinggal sekarang konsisten, dan mudah-mudahan, dan ini sudah sangat menginspirasi saya, udah banyak pikiran tadi yang bisa kami bawa nanti ke sekolah. Mari kita berkolaborasi dan tetap pertahankan ini. Tinggal kita memviruskan kepada yang lain, kepada siswa-siswa, dan menyatakan bahwa radio itu nggak akan ketinggalan, tidak akan pernah. Bahkan kalau saya bawa ke ini lagi, radio itu akan menjadi fosil digital gitu. Wow, luar biasa. Karena fosil yang nggak disimpan bukan di tanah, tapi ke angkasa. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Masuk ke sana, Pak, ya? Gelombang ini kan keluar. Ya, bahkan kalau boleh saya minta waktu dikit. Ya, silakan Pak. Suara radio yang kresek-kresek itu sebenarnya adalah suara purba yang baru ditangkap sekarang. Sebutannya suara purba. Bisa jadi ledakan yang berjuta tahun yang lalu baru ketangkap sekarang. Dengan suara kresek-kresek, dan memang begitu. Ilmiahnya memang begitu. Ada, jadi di spektrum dari gelombang itu diteliti, oh ini dari ledakan Big Bang yang dulu. Masih ada sisa sekarang. Karena ya itu radio. Kenapa bisa jadi suara? Karena ngepas antara transmitter sama receiver. Gitu. Kan begitu. Betul. Jadi sebenarnya ini masih sangat berpotensi. Jadi sesuatu yang kita tidak lihat bukan berarti tidak ada. Jadi semangat terus di Suara Teknika, terus menginspirasi, dan mari kita berkolaborasi. Siap. Terima kasih. Siap Bapak. Terima kasih Bapak ya. Semoga sukses selalu Bapak Purwate untuk membangun dan juga mengembangkan SMK Negeri 1 Mas Ubud Kenten ya. Semoga saya bisa melalui juga ke sana ya. Oke. Baik sahabat Teknika, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi yang sudah hadir ke SMK Negeri 3 Singaraja dan juga selaku narasumber pastinya di webinar hari ini. Mudah-mudahan apa yang informasi ya kita bincangkan tadi itu bisa menambah wawasan sahabat Teknika yang sekarang lagi mendengarkan juga Kenten ya di radio 107,7 FM dan juga pastinya live di Facebooknya Suara Teknika Singaraja dan juga SMK Negeri 3 Singaraja Official. Baik, saya Gusti Bagus bersama dengan Bapak Purwate pamit undur diri ya, dan tetap semangat, rajin belajar. Majulah pendidikan Indonesia, salam dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih.
Berdayakan belajar. Belajar itu bisa di mana saja. Belajar itu tak mengenal